Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima khuliq wal khatim lima sabaq. Nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu biha min jamil ahwali wal afat wa taqdirna biha min jamil hajat wa tutahhirna biha min jamil sayyiat wa tarfa'na biha indaka darajat wa tuballighna biha salawat min jamil khairati fil hayati wa badal mamat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fil milah salatan wa salaman daiman bi dawamil ilah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ja'al thawaba man qurana yakni minal ratibul hadat wa minat du'a wa minat tasbih wa masabahna wa masolaina hadiatan wa syarah barakatan syamilah ila habibina wa syafina qurrata a'yun sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain thumma ila jamil awliya wa ulama masyhur wa sholihin wa jamil malakut muqarrabin wa ila hadrati syaikh murabbina Zaid Muhammad bin Arabi al-Maliki al-Hasani wa ila hadrati al-Habib Anis bin Arabi al-Habsi wa ila hadrati abaina wa ummatina wa syaikh murabbina Allahumma ja'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum hufratan min hufarin niran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al waladana wa dzurriyyatana min ibadika sholihin wa min ibadikal muttaqin wa min ahlil ilmi wal khair wa min ahlil qur'anil azim. Allahumma iftah lana fi arzaqil hisiyah wal ma'nawiyah bi jahi khairil bariyah. Allahumma iftah lana fi ulumil aqliyah wa naqliyah bi jahi khairil bariyah. Allahumma astur uyubana bi sitrikal jamil. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nasri Allahu husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Sallallahu wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang berbahagia, jamaah a'dha pengurus PJNU Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita memulai pengajian kitab Al-Manhajus Shawi karya Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith yang sekarang pengarangnya ini masih hidup, tinggalnya di Madinah. Insya Allah nanti kalau Habib Ali datang, nanti kalau kalian semuanya mau tanya juga boleh, siapa sebenarnya Habib Zain itu, kehidupannya hari-hariannya seperti apa, nanti kita bisa bertanya. Alhamdulillah pengajian kajian kitab Al-Manhajus Shawi ini sudah berjalan 2 tahun lebih ya. Kemarin karena COVID pandemi ini sampai 4 atau 5 bulan libur. Sekarang kita sudah kangen pol ya. Marilah kita niati lagi. Sekarang insya Allah kita semoga setiap malam Sabtu Kliwon kita bisa istiqomah ya. Yang dulu pernah diminta di kampung sana, sekarang alhamdulillah kita sudah punya gedung lantai 3 PJNU Kabupaten Sukoharjo. Sekarang kita bisa menikmati di aula yang 3 ini untuk pengajian rutin kitab Al-Manhajus Shawi. Jadi nanti teman-teman yang belum tahu kantornya, inilah kantor PJNU Kabupaten Sukoharjo. Di sekitar kita ada foto-foto ya. Alhamdulillah ada fotonya Gusmus, ada fotonya Kiai Hasyim Asy'ari, ada fotonya Kiai Khalil Bangkalan, ada Kiai Wahab Hasbullah dan tokoh-tokoh NU yang lain ya. Tadi sudah dipimpin doa oleh Ustadz Abdullah Fakih. Ya alhamdulillah malam ini memang kita ini terus selalu dididik oleh Habib Ali ya bin Alwi bin Ali Al-Habsyi agar kita ini ben istiqomah, ben kuat. Allahumma amin. Memang kadang-kadang beliau ini ada, tapi ngasih kesempatan biar kamu ini duduk dulu, biar baca dulu, biar ta'aruf dulu ya. Jadi nanti marilah walaupun Habib Ali belum datang, ngaji ini kita mulai ya. Nanti kita mulai, kemudian kalau Habibnya datang, Habib tinggal mau gitu, tinggal ceramah gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim.
alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita. Sebelah kanan sendiri itu namanya yaitu Bapak Kiai Ahmad Muzakir, aslinya dari Ngawi, Jawa Timur, tapi tinggal di Solo sudah hampir 25 tahun. 20 tahun. 19 ya 20 baru 20 tahun di Solo. Dan ini alhamdulillah Ustaz Muzakir ini orang terkenal, ini sering masuk TV. Karena dulu Bapak Jokowi sebelum jadi presiden ditasreh Al-Qur'annya sama Ustaz Muzakir. Jadi Sukoharjo ini punya guru besarnya guru besarnya Presiden Jokowi. Tapi kemarin kok sayangnya waktu masuk ke Ka'bah kok gak diajak nih. Mungkin kalau diajak mungkin saya takut dikatut masuk sana. Alhamdulillah tidak apa-apa. Alhamdulillah selalu rindu menyertai kita bentuk pengajian Khatmul Quran, bentuk pengajian sholawat di Kabupaten Sukoharjo, selalu suara beliau yang menggema. Ini memang spesial ahli bacaan. Kemudian di sebelah kirinya ini namanya Ustadz Abdullah Fakih. Ini Ustadz yang aslinya dari Purworejo, dikirim oleh Kiai Toifur untuk Babat Alas di Kabupaten Sukoharjo. Alhamdulillah dia tidak pakai dana, tidak pakai biaya, dikirim kiainya, dibelikan tanah, dikasih bojo, dikasih pondok pesantren. Enak toh? Lek saya sudah kerja bareng. Nah, kalau ini masya Allah ini. Kalau no bojo ayu, tiga no pondok. Sekarang ini rumahnya 2, mobilnya 1. Mudah-mudahan tidak nikah lagi, insya Allah. Amin. Kalau saya sendiri ya gini, bagian cuawak gini ya. Aku alhamdulillah saya Ahmad Baidowi, asli saya dari Pasuruan, Jawa Timur. Kemudian saya alumni Pondok Pesantren Al-Falah Al-Ba Minongan Pasuruan. Tapi separuh hidup saya di Solo. Waktu itu saya umur 22 tahun, alhamdulillah saya sudah juara ke-1 apal Alfiyah Ibnu Malik. Alfiyah 1000 nadom saya hafal. Berarti saya dulu jago Alfiyah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Benar Pak Mul? Ngajeng apa? Alhamdulillah Ustaz Mulyanto dari Bukonang sudah datang. Kemudian kemudian saya hidup di Solo, jadi muadzinnya Habib Anis bin Ali Al-Habsyi. Alhamdulillah saya diajari caranya dagang, diajari caranya kerja, diajari caranya mencari harta yang halal. Alhamdulillah diajari ngeh sholawat, diajari ngeh caranya zikir. Alhamdulillah semampu-mampu saya amalkan. Tidak terasa alhamdulillah saya sudah haji 2 kali, saya sudah umroh 9 kali ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini mungkin ini barokahnya saya dulu nyapu, barokahnya saya dulu tukang adzan di Masjid Riyad. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan saya di antara sekian ustadz ini saya paling sugih. Jadi apa? Anak saya 4 laki semua ya. Nah ini paling anaknya 1 baru 2, 1 lagi baru 3. Ustaz Reza baru 1 ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Ini sebelah kiri saya ini Habib Reza bin Mukhdar As-Segaf. Ini termasuk dai muda yang dari kalangan Habib. Masya Allah ini beliau ini semangatnya luar biasa. Bahkan sekarang ini ya nun sewu, embo kok Habib nikah itu wong Jawa ya. Biasanya Habib lah nyari Syarifah, ini ndak harus sing geso kesak-kesok. Malah istrinya tuh di mana? Batu. Itu pernah Batu enggak? Ya, Batu. Pokoknya jauh lah. Bah, di sana tuh masya Allah sama mertuanya dikasih tanah lebar. Juga insya Allah doakan. Dia ini cita-citanya mau bangun pondok pesantren. Ya, pesantrennya namanya pesantren Asyikul Jannah. Asyikul Jannah apa Asyikul Jinan? Asyik kan, insya Allah. Amin. Marilah kita bersama-sama memulai membaca kitab Al-Manhajus Sahih. Ndak wis anu niki wis mulai lanjut nggih. Nggak apa-apa niki karena apa? Nomor 144 ya. 144. Dan tadi saya nobel panjenengan ping 2 ora diangkat wis akhire nggih tak sebat bener rusak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ayo bersama-sama bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu Nawaitu at-ta'alluma at-ta'alluma wa ta'lima wa
wan naf'a wal intifa'a wal dzikra wat tadzakkura wat tamassuka bi kitabillah wa sunnati Rasulillah wa talaban limardatillah wattiba'an li sunnati Rasulillah waqtidaan bil awliya'i wassalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslus salis. Iftah mi'ah wa arba'in. Fil fasl hikayat. Al-faslus salis hikayatun fi ijtihadi a'immatis salafi fi tahsilil ilmi. Qala Allahu ta'ala wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Bismillahirrahmanirrahim. Kana Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma yaqul talabatul ilma falam ajid aktsara minhu fil ansari fakuntu atir rajula fa as'alu anhu fa yuqalu li naimun fa atawassatu ridai thumma attaji'u hatta yakhruja ilayya dhuhra fa yaqulu mata kunta huna ya ibna ammi rasulillah fa aqulu mundu zamanin tawil fa yaqulu bi sama sanahta alla a'lamtani fa aqulu aradtu an takhruja ilayya wa qad qadaita hajataka wallahu a'lam. وفي رواية عنه قال وجدت أكثر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هذا الحي من الأنصار والله إن كنت لياتي الرجل منهم فيقال هو نائم فلو شئت أن يوقظ لي فأدمه حتى يخرج لأستطيب بذلك حديثا فانظر إلى حبر الأمة ومحبته للعلم وتعظيمه أهله ورغبته فيه وقد كان رضي الله عنه يقول وذللت طالبا فعززت مطلوبا. Alhamdulillah. Tadi sudah asrokal Pak. Oh iya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mengulang lagi bab ini. Bisa. Sabda ke depan, baca dulu. Bab riwayat ini. Udah sah. Antum biasa sekali. Ya kan. Makbul insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu anhu wa qila lahu radhiyallahu anhu bima atramta al-ilma fa qala bi lisani sa'ulin wa qalbin aqulin wa kaffun badulin wa li ba'dihim al-ilmu fi ju'in wa dhullin wa mihnatin wa bu'din 'anil aba'i wal ahli wal wadon walau kana kasbul ilmi ashala hirfatan lama kana jahlin 'alal ardi fi zaman
وأرشد الشافعي رحمه الله أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبئك عن تفصيلها ببيان ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. قال الإمام النووي رحمه الله نشأ الشافعي رضي الله عنه يتيما في حجر أمه في قلب عيش وضيق حال وكان في سباق يجالس العلماء ويكتب ما يستفيده في العظام ونميها لعجزه عن الورق حتى ملا منها خبايا انتهى. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah wa ruya anna al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu hafidhal Qur'ana wa huwa ibnu sab'i sinin wa hafidha al-Muwatta'a lil Imam Malik wa huwa ibnu 10 sinin wa adina lahu shaykhuhu Muslim bin Khalid Az-Zanji fil Ifta'i wa huwa ibnu 15 sanah wa qala lahu afti ya Aba Abdillah faqad wallahi ana laka an tuftiya intaha. Wa qala ar-Rabi'u lam ara asy-Syafi'i radhiyallahu anhu akilan binaharin wala na'iman bilailin listighalihi bitasnif. Kamu baca Pak. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu anhu. Ya kan betul. وحكي عن الإمام الشافعي رضي الله عنه لما ولد المدينة وجلس في حلقة الإمام مالك والإمام مالك يملي الموطأ على من هناك فأبلى عليهم 18 حديثا وكان الإمام الشافعي في أخريات الناس ورمته الإمام مالك ببطنه وهو يكتب بأصبعه على ظهر كفه فلما تفرغ أهل المجلس دعاه وسأله عن بلده ونسبه فأخبره فقال الإمام مالك رأيتك تعبد بيدك على ظهر كفك فقال الشافعي لا ولكني إذا أمليت حديدا كتبته على ظهر كفي وإن شئت أعدت عليك ما أمليت علينا فقال هات فأملى عليه 18 حديدا التي أملاها من حفظه فأدناه منه وقربه وقال له يا محمد اتق الله تعالى فإنه سيكون لك شأن. أفاد ذلك سيدنا الإمام أحمد بن حسن العباس رضي الله عنه في مجموع كلامه. وذكر النووي رحمه الله في مقدمة مجموعه عن الشيخ أبي إسحاق الشيرازي رضي الله عنه أنه قال كنت أعيد كل درس 100 مرة وإذا كان في المسألة بيت شعر يستشهد به وحفظت القصيدة كلها من أجله. وروي رحمه الله في النوم بعد وفاته وعليه ثياب البيض فقيل له ما هذا فقال عز العلم انتهى. وروي أن الشيخ أبا إسحاق المذكور اختصر التنبيه من
شيخه أبي حامد، وهي 18 مجلدا. وكان يصلي عند كتابة كل فصل ركعتين ويدعو الله أن ينفع به قارئا، وكان رضي الله عنه مجاب الدعوة. قال الحبيب علي بن محمد الحبشي نفع الله به: كان الشيخ أبو إسحاق الشيرازي يكرر الدرس 1000 مرة، وسيدي أحمد بن زيد الحبشي 25 مرة. نزل التبري عن الإمام البخاري رحمه الله أنه كان يقول: ما وضعت في كتابي الصحيح حديثا إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين. وعنه قال: صنفت كتابي الصحيح ل16 سنة، خرجت من 600,000 حديث، وجعلته حجة بيني وبين الله تعالى. قال الشيخ أحمد قال الشيخ ابن حجر الهيثمي رحمه الله: قاسيت في الجامع الأزهر من الجوع ما لا تحتمله القوى البشرية، لولا معونة الله عز وجل وتوفيقه، بحيث أني جلست فيه 4 سنين ما ذقت اللحم إلا بليلة دعينا لأكله، فإذا هو لحم لم يوجد عليه فانتظرناه إلى أن يظهر الليل، ثم جيء به فإذا هو يابس كما هو، فلم أستطع منه لقمة. وروي أن الشيخ المحلي شرح المنهاج في 20 سنين، وشرحه الشيخ ابن حجر في 9 أشهر. فقيل له في ذلك فقال: إن الشيخ المحلي التزم الدليل والتعليل ونحن لم نلتزم ذلك. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadir di tengah-tengah kita Al-Habib Ali bin Ali Al-Habsyi, cicit daripada Sahibul Maulid sing tuturor. Kemudian sebelah kiri saya Habib Husain bin Ali As-Segaf. Kemudian sebelah sananya lagi Habib Reza bin Mukhtar As-Segaf. Alhamdulillah kita sudah rindu, sudah kangen duduk bersama para habaib beserta para ulama. Alhamdulillah sebelah kanan ini saya ulang lagi Ustaz Mudakir dari Ngawi yang sudah 20 tahun di Sukoharjo, dulu menjadi guru ngajinya Pak Jokowi. Masya Allah. Jadi dia sering tamu-tamu besar itu di rumahnya. Tapi kemarin saya Idul Kari diajak masuk Ka'bah, dia kok enggak. Insya Allah Kabupaten Sukoharjo dapat berkah. Amin. Kalau Ustaz Abdullah Habib tidak asing lagi, marilah saudara-saudara kita mengenang kitabnya Habib Zain bin Ibrahim bin Semit. Insya Allah sepenuhnya saya serahkan kepada Habib Ali Al-Habsyi. Kemudian malam ini kita memasuki bagaimana ijtihadnya, usahanya para wali-wali terdahulu dalam memperoleh atau mencari ilmu. Kok ilmunya sampai bisa menjadi barokah, kok sampai ilmunya bisa diikuti, dipahami oleh orang seluruh dunia, kok ilmunya ini sangat-sangat bermanfaat, sangat berbobot. Kadang-kadang kita ini mikir, masa orangnya sudah tua, hari-hariannya penuh dengan kesibukan, penuh dengan zikir, penuh dengan hadir majelis-majelis taklim, masih punya karangan kitab segede-gede. Nyiapkannya itu kapan? Nulisnya itu kapan? Ini kalau tidak orang-orang besar, kalau tidak orang-orang barokah, tidak mungkin bisa terjadi. Belum lagi melihat kitab-kitab yang lain seperti karyanya Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Ya kita lihat, yang kita tahu hanya Maulid Sittut Duror. Ya, padahal Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi punya kitab banyak. Ya di antaranya ada syair yang terkenal namanya Al-Jauharul Maknun. Ada yang satu namanya Hakami, yang satu namanya Humaini. Humaini. Kalau Hakami ini nahwi, pakai nahwu. Jadi pakai nahwu soro. Jadi tidak ada harokat yang pedot, yang luput satu, tidak ada.
wan nuru yaqtil haqilina diyauhu wa fil hasri dhillul mursalina liwa'u. Ini kitabnya Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi yang bahasa Hakami. Itu ada satu jilid yang saya tahu, yang jelebet-jelebet banyak masih nanti bagiannya Habib Ali. Kemudian ada yang satu namanya Syi'r Al-Humaini, itu ada 4 jilid dari mulai alif, ba, ta, sa, jim sampai ya. Syi'irnya yang mungkin kalau dibuat judul 1000 lebih ya, 1000 judul lebih ya. Subhanallah. Maka yang diambil oleh Habib Syekh, yang diambil oleh penyanyi-penyanyi, yang diambil oleh para habaib-habaib sedikit sekali. Masih banyak ilmu-ilmu yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma amin. Ya, ini bagaimana nanti usahanya ulama-ulama terdahulu, bagaimana zaman Sayyid Abdullah bin Abbas, bagaimana zaman siapa tadi, Imam Syafi'i, bagaimana zamannya Imam Nawawi, bagaimana dulu ceritanya mereka kok bisa sampai berhasil punya ilmu yang seperti dasarnya seperti ini, luar biasa. Marilah kita mengingat kitab Al-Manhajus Shawi yang akan disampaikan oleh Habib Ali bin Ali Al-Habsyi beserta Habib Husain bin Ali As-Segaf. Al-Fakat wal Makan Ufawid Jazakallah. Diulas sedikit yang Oke, itu barangkali ada kesimpulan. Oke, itu rupanya kali butuh istirahat sebentar ya. Abdul, Ustaz, belum oke Ustaz? Mau baca Jawa. Iya. Iya. Asik. Iya. Yang bukas dulu. Oke. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslul tsalitsu utawi pasangan nomor 3. Hikayatun utawi biro-biro hikayat fi ijtihadi dalam mulai nama-namani a'immatis salafi para imam ulama salaf fi tahsilil ilmi dalam menghasilkan ilmu. Qala Allah Ta'ala dawuh sapa Allah Ta'ala wa jalla minhum a'immatan yahduna bi amrina lama sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Wa jalal ingsun dadekake minhum sanging alladzina sanging wong akeh a'immatan ing pira-pira imam yahduna padha aweh pitutur sapa imam bi amrina kelawan perintah ingsun lama sabaru selagine padha sabar sapa kaum wa kanu lan ana sapa kaum bi ayatina kelawan ayat ingsun iku yuqinun yakin. Kana ana sapa Abdullah bin Ibnu Abbasin, ana sapa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mugi Allah ridani anhu saking Abdullah lan Sayyid Abbas bin Abdul Muthalib. Ya kulo ngendika sapa Abdullah bin Abbas, tolak tu mulai sapa ingsun al-ilma ing ilmu. Falam ajid mongko ora nemu sapa ingsun antara ing akeh ilmu ilmu fil ansori dalam kaum ansor. Fakuntu mongko ana sapa ingsun iku atir rajula wa kang nekani wong lanang. Fasalu mongko takon sapa ingsun anu sang rajul. Fayuqalu mongko ditikake li maring ingsun. Nah imun sama waladi hasan anaknya orang yang ditanya itu sikat itu. Fa'at tawassatu mongko bantalan sapa ingsun ridai ing rida selendang ingsun tuma at-taji'u mongko nuli turun miring sapa ingsun ataya uja sehingga metu ilaya maring ingsun ad-dhura yang metu dhuwur fa yaqulu mongko ngendika mata kunta kapan ana sapa sira ya Abdullah bin Abbas guna ana ing kene yabna ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam putra jalere mamane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa aqulu mongko matur sapa ingsun mungdu zamanin tawilin sejak zaman kang suwe fa yaqulu mongko ngendika sapa rajul minal ansor bi sama sonata elek banget kang gawe sapa sira hala a'lam tani ana toh mulang sapa panjenengan dateng kula fa aqulu monggo matur sapa kula aratu antakhruja arep sapa ingsun antakhruja yen to panjenengan menika medal ilaya maring kula waqt qabaita lan teman-teman sampun nekani panjenengan hajataka ing hajat panjenengan
Wa fi riwayatin lan dalam suci riwayat anu saking Abdullah bin Abbas sekolah di Abdullah bin Abbas wajatu nemu sapa ingsun aktsara haditsin ing luwih akeh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min hadzal hayy ana ing sandinge ikilah desa minal ansor saking kaum ansor wallahi demi Allah ing kuntu lamun ana sapa ingsun laati yakti nekane sapa ingsun ar-rajula ing wong lanang minhum saking wong ansor fa yuqalu mongko den ucapake huwa naimun huwa utawi rasuluna ansor iku naimun wong sing sare falau syitu mongko lamun arep sapa ingsun ayu qadha yen to nangehake li maring ingsun fa ata'uhu mongko nyegah sapa ingsun ing rajul ataya rajul saengga metu sapa rajul laas tabiyaba yakti teman-teman amrih namun itu anggawangen-wangen bidzalika kelam astatiba yakti nganggawangen amrih apa anggawangen-wangen iki sapa iso bidzalika kelawan mangkono hati tahu ing hadise rajul. cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa ihtada bi hudah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin Allahumma amin. Go sarang-sarang kita doakan insyaallah mudah-mudahan Kiai Haji Ahmad Baydawi panjang umur, sehat walafiat, taatullah wa taat rasulih. Juga semua para ulama, para asatid, sedherek daripada semua teman-teman yang duduk di kantor DCNU Sukoharjo, Nahdlatul Ulama, semoga Allah Taala mudah-mudahan jadikan antum semuanya adalah pejuang-pejuangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Belakang jubah Rasulullah dan Sayyidina Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar, yang insyaallah bisa menegakkan keadilan, bisa menegakkan kebenaran yang hak, bisa menegakkan daripada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan akhlak al-karimah, dengan kesantunan dalam dakwah. Semoga Allah Taala mudah-mudahan mewujudkan negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Alhamdulillah. Sebetulnya saya betul-betul sangat, tadi saya bicara sedikit sama Pak Yai Ustadz Ahmad Baydawi tentang bahwa kantor DCNU Sukoharjo ini jauh lebih makmur daripada yang lain. Nah, kelihatan di sini warnanya NU tenanan. NU tenanan. Jadi ada ngajinya, tenan nggih. Betul-betul ngaji. Jadi memang betul-betul kita ada thalabul ilminya di dalam Sukoharjo ini, NU Sukoharjo. Dan pun yang lain barangkali mungkin belum nampak. Insyaallah dalam waktu dekat insyaallah akan dibuat sistem yang sama, akan dibuat program-program yang sama. Tapi tentunya semua itu adalah proses dan kemauan dari masyarakatnya. Dan yang kedua juga mungkin faktor dari semangat yang membawa. Kalau mungkin belum ada Kiai Haji Ahmad Baydawi barangkali nggak ada ini. Karena ada beliau, ada ini. Ada Mas Joko, ada ya, semuanya yang ada di sini alhamdulillah. Nah, di sini tentang Thariqah Sadah Bani Alawi ini ada beberapa ma'alim di sini. Yang pertama yang banyak ditegaskan dari Thariqah Sadah Bani Alawi ini, yang pertama kali ditegaskan adalah Tarikhut Thariqah, tarikh atau sejarah Thariqah Sadah Bani Alawi. InsyaAllah akan kita kupas sejarah Bani Alawi itu thariqahnya seperti apa. Kemudian yang kedua pembahasannya adalah al-manhajul ilmi, metode intelektual atau metode keilmuan yang ditempuh oleh Sadah Bani Alawi itu seperti apa. Jadi kita tidak ada bedanya antara Sadah Bani Alawi itu dengan yang sudah dilakukan sama para kiai yang duduk di Nahdlatul Ulama dari mulai semenjak berdirinya NU sampai sekarang ila akhir zaman. Insyaallah tidak jauh berbeda. Al-manhajul ilminya sama, kitab yang dibaca sama, warnanya sama, metodenya sama, caranya sama. Dalam sistem dakwah yang diangkat tidak hanya fiqhul ahkam,
tapi ada juga fiqh dakwahnya. Nanti lihat bagaimana caranya mereka dulu sampai Islam ini bisa ada di Indonesia. Kalau tidak ada fiqh dakwah, yang tampil hanya fiqhul ahkam, halal haram, halal haram, halal haram, nggak akan tercetus Islam ini di negeri Indonesia ini, ya enggak? Tapi ada fiqh dakwah yang ditampilkan. Fiqh dakwah itu pemahaman dakwah, menyampaikan tata cara ngajari orang itu sholat bagaimana dulu, tata cara mereka diajari bagaimana caranya wudu bagaimana dulu. Nah, itu diajarkan oleh Sadah Bani Alawi seperti itu. Itu namanya al-manhajul ilmi. Yang ketiga pembahasannya adalah al-ma'alim ar-ruhiyah. Al-ma'alim ar-ruhiyah artinya adalah pengetahuan-pengetahuan yang secara spiritual, kerohanian yang ditempuh oleh Sadah Bani Alawi itu seperti apa? Seperti misalnya wirid-wiridnya Ratibul Haddad, ada Ratibul Attas, ada Ratib Al-Idrus, ada kemudian juga dari pembacaan Maulid Simtud Duror, ada qasaid, qasidah. Itu sebetulnya dari zaman ke zaman punah, muncul mujaddid. Seperti di zaman di zaman sebelum Imam Al-Adni Al-Idrus, mati itu qasidah. Mati. Qasidah itu artinya mati itu enggak ada yang memunculkan, tidak ada yang memunculkan qasidah yang bentuknya istighatsah, tawassul, enggak ada. Adanya qasidah khamr. Ada qasidah tapi khamr. Apa namanya itu? Mendem. Ya, ada qasidah ghazal, kecintaan dengan seorang wanita. Karena wanita itu diumpamakan seperti ghazal. Ghazal itu adalah kijang. Kijang itu kalau dia naik ke atas begini, itu bentuk tubuhnya itu bagus. Nah, karena wanita itu diumpamakan seperti bentuk tubuh yang bagus, sehingga mereka menyusun beberapa qasidah-qasidah yang mengurai tentang bagaimana kecantikan seorang wanita. Gak ada artinya sebetulnya. Gak ada artinya itu. Ada syi'rul hub dan lain sebagainya. Nah, muncul Al-Habib Abu Bakar Adni Al-Idrus. Begitu dia muncul Habib Abu Bakar Adni Al-Idrus, menghapus qasidah-qasidah yang gak ada manfaatnya tadi itu, menjadi qasidah yang ada manfaatnya. Setelah wafatnya Al-Habib Bakar Adni Al-Idrus, mulai lambat laun habis. Muncul Al-Habib Abdul Haddad, Sahibul Ratib. Dibuat lagi qasidah lagi itu, ya, muncul lagi. Bahkan tidak hanya qasidah Abdul Haddad, bahkan dia mencetak kitab, mencetak aurat itu wirid-wirid itu dicetak, dibikin seperti ada apa namanya Wirdul Latif, ada Hizbun Nasr, ada Ratibul Haddad dan lain sebagainya. Kemudian setelah wafat Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad mulai redup Habib Ali Habsyi sambil Maulid Simtud Durar. Muncul beliau bikin Maulid Simtud Durar, bikin qasidah, bikin yang namanya rubat, arbitah. Itu arbitah itu jamaknya rubat. Mulai pun dibangun madrasah-madrasah yang memandaikan orang-orang untuk paham bab agama. Ketika itu Hadramut tidak ada arbitah, tidak ada ribat, tidak ada pondok pesantren. Pondok pesantren yang pertama kali dibangun sama Sayyidil Habib Ali Habsyi adalah pondoknya Habaib ketika itu di Sewu. Mulai Al-Habib Ali Habsyi kemudian meninggal, mulai hampir sedikit banyak orang sudah enggak mengenal. Muncul sekarang Habib bin Hafir, Habib Bakar Masyhur. Ya enggak? Ustaz Baydawi sekarang sudah mulai mengarang qasidah juga. Nah, kan. Ini mulai muncul. Itu mungkin ada namanya apa ya? Bentuk-bentuk seperti ini tuh butuh ada mujaddid, mengenalkan. Jadi qasidah orang itu senang kalau disenandungkan nasihat itu lewat qasidah kan senang. Kalau diceramahi di atas podium, di atas mimbar begitu barangkali mungkin ngantuk orang. Lihat jam kapan bubare. Tapi kalau ada qasidah yang disenandungkan, ada qasidah yang didendangkan, ada lagu-lagu dengan pakai rebana. Itu ya, paham ya? Sebetulnya qasidah itu tidak muncul di zaman itu waktu. Hatta zaman Nabi Muhammad SAW sendiri sudah ada qasidah itu. Hasan bin Thabit bikin qasidah. Ya dah. Kemudian ada juga sahabat Nabi yang juga bikin banat su'adu fal qalbil yawmal matbulu. Yang pertama kali burdah dibikin itu bukan Busiri. Busiri itu bur'ah.
Cuman dia kemudian mendapatkan mimpi daripada Nabi Muhammad SAW. Dia mimpi bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah mengalungkan selendang burdahnya Rasulullah seperti yang Rasulullah berikan kepada Ka'ab ketika mengarang Banat Su'ad. Nah, baru qasidah itu dinamakan dengan qasidah burdah. Padahal itu qasidah bur'ah. Qasidah itu kalau dibacakan kepada orang sakit sembuh. Kalau dibacakan wabah di atas negeri yang ada wabah seperti ini, Covid ini, insyaallah singkir itu Covid-nya. Yang datang kesembuhannya. Jadi perlu itu qasidah burdah dikenalkan. Mulai saat itu mulai turun temurun, mulai hilang lah ini para ulama, para kiai, para habaib, para masyayikh ini mulai memunculkan tajdidnya di dalam masalah apa? Pembaharuan agama, metode dan lain sebagainya. Itu namanya al-ma'alim ar-ruhiyah. Nanti akan dibahas secara detail nanti di sini di dalam Thariqah Sadat Bani Alawi. Lalu kemudian yang keempat adalah at-tariqah wa da'wah ilallah. Nah, tariqah dakwahnya bagaimana mereka? Apakah tariqah dakwahnya dengan pedang? Tidak. Apakah tariqah dakwahnya dengan mengatakan bid'ah? Tidak. Apakah tariqah dakwahnya dengan mengatakan salah dan keliru? Tidak. Tariqah dakwahnya bagaimana? Nanti coba dipelajari. Insyaallah akan kita kupas. Ada 4 poin di sini berarti insyaallah. Ya. Baik, kita meningkat kepada pembahasan tadi yang dibahas oleh guru kita Ustaz Abdullah tentang hikayat fi ijtihad wa immatis salaf fi tahsilil ilmi. Di sana disebutkan Sayyidina Imam Al-Habib Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, "Talabtul ilma falam ajid aktsara minhu fil ansar, fa kuntu atir rajula fa as'alu anhu fa yuqalu li naimun fa atawassadu ridai thumma taji'u hatta yakhruja ilayya dhuhr." Yaqulu mata kunta hauna ya ibn amir rasul aqulu mundu zamanan tawilin fa yaqulu bi sama sana'at hal a'lamtani fa aqulu aradtu an takhruja ilayya wa qad qadaita hajatak. Itu lihat orang-orang pada zaman dahulu di dalam dia menuntut ilmu itu sampai santri itu enggak berani ketuk pintu rumah gurunya sampai dibukakan pintunya sama gurunya baru dia belajar sama gurunya. Jadi sampai seperti itu getolnya jaga perasaan dan menjaga akhlaknya dengan kiainya, dengan gurunya, sang santri ini sampai dia nggak berani ganggu istirahat gurunya. Hajat gurunya ditunaikan dulu sampai dia kemudian dibukakan pintu oleh gurunya, baru dia belajar dengan gurunya. Subhanallah ya. Jadi nggak pernah mengecewakan guru. Bahkan katanya Mbah Muhammad Zubair kan min asbabil futuh intidhar, al-intidhar. Intidharnya talabatul ilm atau talamid ini intidhar kepada gurunya. Jadi bukan gurunya yang nunggu muridnya. Ini kalau akhir zaman kan gurunya nunggu santrinya. Ya enggak? Kalau orang dulu santrinya nunggu kiainya. Kalau akhir zaman kiai dibalik, kiainya nunggu santrinya. Jadi sampai kiainya sudah ada, santrinya belum datang. Subhanallah, akhir zaman. Waktu saya belajar di Hadramaut itu Al-Habib Masyhur sudah datang, ada duduk di halaqah. Al-Habib Masyhur bin Habib Al-Marhum ini Mufti Tarim duduk di halaqah. Di antara kita yang datang baru 2 gelintir orang. Padahal thalabah itu yang ada 50 lebih. Yang hadir baru 2 orang saja. Kata Al-Habib Masyhur, akhir zaman katanya. Sama goleng-goleng kepala, akhir zaman. Kenapa saya sudah datang? Saya datang dari tadi, santri belum ada yang datang. Gitu ya. Wa fi riwayatin anhu qala wajadtu aktsara hadithi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inda hadzal hayy min al-ansar. Wallahi kuntu la ati rajulan minhum fa yuqalu wa na'im falau syi'tu an yughadali fa ad'uhu hatta yakhruja li astatiba bidzalika hadithahu. Fanzur ila hablil ummah wa muhabbatihi lil ilmi wa ta'dhimihi ahlahu wa raghbatihi fihi. Lihat sepandai orang sekelas atau selevel Sayyidina Abdullah bin Abbas saja ta'zimnya kepada ahli ilmi seperti itu. Ta'zimnya kepada ulama seperti itu. Wa qad kana radhiyallahu ta'ala anhu yaqulu dalaltu taliban fa'azaztu matluban. Dia bilang dhuliltu taliban fa'uziztu matluban. Ketika aku menjadi seorang santri, aku merasa terhina. Tapi ketika aku kemudian dicari orang, aku menjadi mulia. Saat dia masih menjadi santri, itu dia dihina, dia diremehkan, tidak apa-apa, tidak dikenal orang, tidak masalah. Bahkan dia sampai duduk ada di depan pintu rumah gurunya, berdebu begitu, orang sampai tidak melihat mana depannya, mana pantatnya.
saking banyaknya debu yang berhembus dibawa sama angin. Sampai orang kalau lewat situ, "Man, ini anaknya siapa ini?" Sampai enggak kelihatan mana depannya, mana belakangnya. Sayyidina Abdullah bin Abbas, "Dhuliltu taliban fa'uzziztu matluban." Aku menjadi terhina ketika aku menjadi talib. Dihina, diremehkan, dibeginikan, tidak digubris orang, tidak dipedulikan orang, tidak ada apa-apa. Fa'uzziztu matluban. Maka kenapa sampai Sayyidina Jibril alaihissalam ketika datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini faedah dari Habib Zain. Ketika Jibril alaihissalam itu datang kepada Rasulullah dengan memakai baju yang putih, warna rambutnya hitam, basah, seger orangnya, ya, laisa fihi atharun fi safar minas safar. Sampai tidak ada bekas kalau dia datang dari jauh, dari safar. Sahabat-sahabat di situ semuanya terheran-heran, ini siapa orang ini? Tidak ada atharus safar, tidak ada bekas kalau dia datang dari tanah jauh, dari tanah seberang sana. Dia tiba-tiba datang, melekatkan lututnya dengan lutut Nabi, lalu meletakkan kedua telapak tangannya di pahanya Nabi, sambil berkata, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Qala al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa tuqimas salat wa tu'tiyaz zakat wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta. Qala akhbirni ya Muhammad anil iman. Qala al-iman kata-kata sampai al-ihsan, mata sa'ah dan lain sebagainya. Hingga akhirnya kemudian dia bangkit dan akhirnya kemudian dia pulang. Falamma walla, ketika itu Jibril kemudian lewat dari majlisnya Rasulullah atau pergi dari majlisnya Rasulullah, fada'a Umar bin Al-Khattab, maka Rasulullah kemudian memanggil Sayyidina Umar bin Al-Khattab, "Ya Umar, ata'rifu man hadha?" Qala Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang tahu ya Rasulullah. Qala hadha Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Ini Jibril datang kepada kalian membawa pelajaran agama buat kalian. Kata Habib Zain, yang diambil di situ bukan di Jibril yang datang menyerupai Dihya Al-Kalabi, tapi yang kata Habib Zain faedahnya adalah dia seorang talib ilmu datang kepada seorang guru yaitu Rasulullah tanpa diketahui oleh santri-santri Rasulullah yang lain. Tidak ada satu pun santrinya Rasulullah yang tahu dia, dan dia pun nggak ngerti santrinya Nabi yang lain itu siapa. Jadi seorang santri ketika dia datang ke pondok pesantren nggak perlu tahu kenalan sana sini. Dia cukup kenal dengan gurunya, kiainya saja. Dia ngabdi sama kiainya, bukan ngabdi sama yang lain, ngabdi sama kiainya. Yang lain dia hormat, tapi dia hanya mengabdi, dia hanya belajar dengan gurunya. Selesai, dia pulang. Lulus dia pulang. Alhamdulillah dia manfaat betul. Jadi kata Habib Zain, seorang ketika dia belajar, "Dzuliltu taliban fa'uziztu matluban." Ketika aku merasa di seorang santri, aku dihina, aku diremehkan, aku enggak digubris orang, aku kemudian enggak dipedulikan oleh yang lain, biarkan. Jangan kau pedulikan santri kanan kiri. Yang penting guru. Allah wa Rasulullah guru. Itu jembatan, ya. Jembatan kita untuk berhasil seperti itu. Wa qila lahu radhiyallahu anhu bima adraktal ilma qala bi lisanin sa'ulin wa qalbin aqul wa kaffin badul. Ketika ditanya Sayyidina Abdullah bin Abbas dengan bima adrakta hadzal ilma, dengan cara apa kau sampai mendapatkan derajat dan kau sampai mendapatkan ma'rifah ilmu yang segini hebatnya? Usia 13 tahun bisa menafsirkan Al-Qur'an. 13 tahun usianya. Dapat doa dari Nabi Muhammad, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Usia berapa? 13 tahun. Kita usia 13 tahun bisa apa? Paling kuc-kuc hutahe. Sayyidina Abdullah bin Abbas usia 13 tahun bisa menafsirkan Al-Qur'an, tapi tafsir Qur'an bukan yang seperti yang kita ada di kota Solo ini, bukan. Tafsir Qur'an yang dipunyai oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas langsung dari Nabi Muhammad. Turjumanul Qur'an. Yang menerjemahkan Quran siapa? Beliau Rasulullah. Karena beliau yang tahu Quran, ya enggak? Quran itu ada sama dadanya Nabi Muhammad. Rasulullah itu kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Nabi Muhammad itu enggak bisa kita samakan dengan kehebatan siapapun lain. Rasulullah itu ketika dia mendapatkan Al-Quran itu datang ke Baitul Izzah. Begitu dia datang ke Baitul Izzah, datang ke dadanya Nabi Muhammad. Bahkan kata sebagian ulama mengatakan
Al-Quran itu ini pembahasan khusus. Al-Quran itu ketika sama Allah Ta'ala kemudian difirmankan, lalu oleh Allah Ta'ala sematkan firman tadi itu ke dadanya Nabi Muhammad, taruh ke dadanya Rasulullah. Datangnya ke Nabi Muhammad secara berangsur-angsur, peristiwa demi peristiwa, peristiwa demi peristiwa, peristiwa demi peristiwa, peristiwa demi peristiwa, ya tidak? Kenapa saya katakan begini? Karena Al-Quran mengatakan, Allah Ta'ala mengatakan, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Ketika Jibril datang akan mentalkin Nabi Muhammad dengan perkataan Iqra, Iqra, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ketika Jibril mengatakan Iqra, Nabi Muhammad sudah lebih dahulu akan mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kata Allah Ta'ala, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Jangan kau gerakkan lisanmu tergesa-gesa kau lebih mendahului Jibril. Ada apa dalam dadanya Nabi Muhammad? Ada Quran. Sebelum Jibril datang mentalkin ke Nabi Muhammad Quran, Nabi Muhammad sudah presiden Al-Quran di dadanya. Quran mengatakan, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Jadi ini beda Rasulullah ini, turjumanul Quran. Nah, ini yang menguasai Rasulullah dan para sahabat Rasul SAW yang dekat dengan beliau. Begitu ya. Paham kita lah ini. Sayyidina Abdullah bin Abbas ketika ditanya, bima adraktal ilma, dengan apa engkau bisa menguasai, mengetahui semua cabang ilmu, khususnya adalah takwil Quran, tafsir Quran? Katanya, bilisanin sa'ul, dengan lisan yang suka bertanya. Bertanya dengan ulama. Ketika ulama datang jangan dimintai air. Ulama enggak suka minta air. Ulama itu paling suka ditanyai. Antum kalau tanya sama Ustaz Ahmad Baitawi itu, Ustaz Abdullah Faqih begini, yang ditanyai ilmunya. Ustaz, ini kalau kira-kira hukumnya apa? Bacaan gini itu bagaimana cara bacanya? Apa kedudukan i'rabnya ini dan ini? Akan dijawab sama beliau. Tapi kalau ditanyai, Ustaz, ini anak punya anak sakit, fadhil. Ada airnya. Ya paling dia bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa 'abdal abdan wa shifaiha. Sudah ke dokter belum? Belum, Ustaz. Ke dokter harus minumkan air. Habib Anis ya begitu. Dari tanya apa tuh mesti Habib Anis tanya sama Ustaz Ahmad Baitawi. Kalau orang datang sama Habib Anis, sudah dibawa dokter belum? Belum, bawa dokter dulu baru bawa sini. Kata Habib Anis, saya bukan dokter, saya seorang ulama, saya seorang pemegang maqam Habib Ali Habsyi di Universitas Riyadh. Kalau ditanya ilmu, Habib Anis dijawab. Mau 1 jam, mau 2 jam, mau 5 jam, mau 1 hari, 1 malam, dilayani sama Habib Anis. Jadi ilmu itu bilisanin sa'ul, didapatkan dengan lisan yang suka bertanya kita dengan ulama. Jangan alergi kalau ada ulama langsung bawa botol aqua kita. Ada Habib bin Hafidh itu, masya Allah, botol aquanya dibawa semua sak keranjang. Wah, masya Allah. Habib gak kesenangan. Habib ditanya kalau ilmu ditanya dia suka. Bilisanin sa'ul. Kemudian wa qalbin aqul, ternyata akal itu bukan di sini, yang di sini itu otak. Di mana akal itu? Di sini. Habib Muhammad bin Ahmad Syatiri mengatakan dalam kitab Syarah Yaqutin Nafis, aina mahalul aqli? Fil qalb. Laysa fil mukh. Di hati. Jadi orang itu sinarnya ini memancarkan sinarnya kemana? Ke mukh, ke otak. Otak ini yang menggerakkan semuanya hingga kemudian anggota tubuh ini bergerak. Kanan, kiri. Wa qalbin aqul, hati yang berakal. Maksudnya hati berakal bagaimana? Dzauq. Ada dzauq, ada cita rasa. Aqul, berakal dia. Ini jam berapa misalnya? Oh, ini misalnya acara kemanten. Oh, acara kemanten itu apa yang harus saya tanyakan? Nah, mungkin yang ditanyakan di acara kemanten, ya saya turut berbelasungkawa dan turut berduka cita atas perkawinan Anda. Pantas tidak kira-kira? Ada qalbin aqulnya di mana ini? Ya, qalbin aqul itu kalau ada orang namanya kematian ya sukacita, ya enggak? Kalau ada kematian dukacita namanya. Jadi bahasa yang ditampilkan. Ketika saya pernah bertanya dengan Al-Habib Abdullah Al-Kaf, abahnya Habib Tahir, faqih, alim, syair, adib, faqih, allama, muridnya Habib Abdullah Syatri. Ketika saya bertanya tentang masalah ilmu fiqh, ya faqih, ilmu fiqh, dia 4 mazhab menguasai. Ketika bubaran rauhahnya haul,
Bubaran rohanya hall, saya datangi Habib Abdullah Al-Kaf, saya bertanya tentang masalah ilmu fiqh. Kata Habib Abdullah Al-Kaf, lihat kanan lihat kiri, mengatakan, ya waladi ta'ala, ini bukan waktunya inti mau bertanya masalah bab ini. Nanti ba'dal hadza di kamar sama katanya yang banyak. Kalau di zawiyah ini ana ata'addab Ahmad Habsyi. Tak berani aku ngomong apa-apa. Hadza fi bahr al-Habib Ali Habsyi. Di lautan Ali Habsyi ini. Anda berani ngomong apa-apa. Sampai seperti itu. Habib Habsyi sudah meninggal. Yang ada Habib Anis ketika itu. Dia ada Habib Anis. Kata Habib Anis, ya Habib Abdullah Al-Kaf ada waladi alwi mau tanya banyak sama inti. Jawab, ana bahas pak. Hadza fi bahr Ali Habsyi ba'din. Kalau sudah bubaran acara hall, nanti di kamar wala di hotel al. Qalbin aqul, hatinya berakal, alim, mutawadhi, akhlaq, nahwi, sarfi, syair, faradi, ahli faraid. Sebenarnya Habib Abdullah bin Ahmad Al-Kaf tidak nampakkan diri, tidak nampakkan diri, cuman masya Allah ketawaduannya menutupi ilmunya, rendah hatinya ini menutupi ilmunya. Kalau sama sekarang kan enggak, ilmunya nutupi rendah hatinya. Sampai tidak ada rendah hatinya sama sekali sudah. Ya Allah, kadang-kadang seperti itu. Wa qalbin aqul, wa kaffin bazul, suka sedekah. Orang kalau suka sedekah pintar. Sedekah itu yang pertama kali kalau Anda mengeluarkan sedekah harta Anda atau apa yang Anda punya, Anda katakan kepada Allah, ya Allah, tutuplah aib guru saya dari mata saya. Itu ya. Yang kedua, ya Allah, aku sedekah ini agar kau berikan, kau anugerah ilmu yang manfaat kepada saya. Yang ketiga, ya Allah, anugerahkan kepada saya, ya Allah, kekuatan untuk mengamalkan ilmu apa yang saya baca dan apa yang saya dengar dari guru saya. 3 poin ini jangan sampai hilang. Bilisanin sa'ul, wa qalbin aqul, wa kaffin badul. Kaffin badul ada sebagian ulama mengatakan kayak Asrari almarhum ini yang barusan meninggal ini di Pasuruan ini. Beliau pernah mengatakan waktu saya duduk dengan beliau, mengatakan kaffin badul itu kaffin badul itu adalah bulghah kepada gurunya. Apa yang kau punya dari guru? Yang kau punya untuk kau berikan kepada gurumu. Tak punya apa-apa, khidmah. Ambil sandalnya guru, totokkan sandalnya guru. Kau punya apa? Uang, berikan kepada guru. Gurumu tidak punya lampu yang bagus di rumahnya, pasang lampunya. Dia mau datang ke acara misalnya apa? Dia butuh ada yang kancani. Atau mungkin apa gurumu perlu apa. Seorang murid, seorang santri, apa yang menjadi keinginan dan apa yang menjadi harapan gurunya penuhi. Guru mungkin ketika dia mengajarkan ilmu fikih atau dia ketika mengajarkan ilmu nahwu wa sharaf atau ketika dia mengajarkan satu ilmu kitab, dia tidak butuh namanya fitukon. Ilmu tidak bisa dibeli kok. Tapi paling tidak kau punya jasa dengan gurumu. Kau berikan sesuatu perhatian. Ya tidak. Gurumu tidak ada kitab guru yang antum belum punya ustaz. Ada namanya apa? Syarah Minhaj An-Najmul Wahhaj. Ana berikan ustaz. Ana cari nanti. Kafin badul. Katanya Ki Asrari. Berikan apa yang kau punya kepada gurumu. Gak punya apa-apa Ustaz, saya ini tidak punya apa-apa. Uang tidak punya, modal tidak punya, kerja juga tidak. Apa? Khidmah. Tenagamu, waktumu, saatmu, ragamu, jiwamu kau kerahkan buat gurumu. Habib Ali Habsyi bangunkan masjid buat gurunya lah Habib Bakar Atas. Bangunkan masjid buat gurunya. Sampai berhasil beliau jadi orang yang hebat karena kafin badul, ya. Lisanin sa'ul, qalbin aqul, kaffin badul. Lalu kemudian dikatakan bahwa wali ba'dihim dan sebagian dari para alim ulama, para arifin juga mempunyai beberapa bait syair. Al-ilmu fi ju'in wa dhullin wa mihnatin wa bu'din anil aba'i wal ahli wal watan. Walau kana kasbul ilmi ashala hirfatan lama kana dhu jahlin 'alal ardi fi zaman. Al-ilmu fi ju'in, ilmu itu bisa didapat kalau kau lapar, menderita, prihatin. Nah, santri itu kan kalau di pondok kan harus prihatin. Tidak bisa dia minum teh seenaknya, nggak bisa. Kopi dia bisa buat sesaat-saat, nggak bisa. Kadang-kadang Milo dibuat, masya Allah, ya kayak di hotel saja.
Dia mau kemana, mau nonton sana, mau nonton sini, nggak boleh. Ada aturannya di pondok pesantren itu, kan gitu. Al-ilmu fi ju'in. Ilmu itu didapat dengan dia tuh prihatin. Mau lapar, mau haus, tidak kurang tidur. Kadang-kadang badan juga sakit. Ketika saya waktu ditarim dulu, sakit begini, Habib Umar datang jenguk. Assalamualaikum, Alwi bkhair. Khair Habib, saya doa lagi, masyaallah. Ma tahdur al-halaqah hana? Qul ta'ban ya Habib, ihdur al-halaqah insyaallah batuhassil asy-syifa. Hadir halaqah kau dapatkan nanti apa namanya? Pengobatan dan penyembuhan nanti. Hadir sama ta'ban hadir. Sama capek-capek sama dulu Habib saya muridnya sedikit, terus sekarang muridnya sudah masya Allah ya. Barangkali kalau yang dijenguk sama Habib orang-orang yang punya kelas, barangkali begitu, yang punya hati di hati Habib. Ya, wal ilmu fi ju'in wa dhullin wa mihnatin. Kadang-kadang dihina orang, kadang-kadang diuji. Itu murid itu gitu. Santri itu diuji. Ada ujiannya, diuji di masyarakatnya, dia diuji. Ketika dulu adalah Habib Muhammad Al-Haddar, apa namanya, gurunya Habib Umar, Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Ketika dia ke Baydha, waktu dia di Baydha, di kotanya, di Baydha itu di negerinya. Di Baydha itu di Yaman utara sana. Dia tulis surat sama gurunya Al-Habib Alwi bin Syahab. Diterima. Dia tulis surat sama gurunya mengatakan, Alhamdulillah ya Sayyidi, ya Syekhi Habib Alwi bin Syahab. Di Baydha anak diterima sama masyarakat. Anak ditokohkan. Fatwa-fatwa anak diminta. Anak ketika duduk di majelis, semua orang menghadap wajahnya kepada anak. Ya, istimalah wujuhun nas wa mahmadatan nas. Semua orang semuanya yahmadun anni, yahmadunani. Mereka semuanya memuji aku Habib. Hadza kullu min barakatak. Ini semuanya berkahnya antum ya Habib Alwi begini. Tulis surat dia. Kata Habib Alwi, begitu dia terima surat dari muridnya ini, Habib Muhammad Al-Haddar mengatakan, "Ya Allah, kenapa kau tolak dakwahnya saya punya murid ini ya Allah? Ini kau tolak ini ya Allah. Diterima sama masyarakatnya ini ya Allah. Ma bughaina, ma urid hadza ya Allah. Anda kepingin seperti ini. Kau terima dakwahnya ya Allah dengan cara apa yang kau inginkan ya Allah. Saya serahkan kepadamu." 1 bulan kemudian tulis surat lagi Habib Muhammad. Ya Habib Alwi, Assalamualaikum, Masya Allah, nakhusu bikumus salam, alfa jazilah salam ya Habib. Du'ulana, doakan kita Habib. Anak sekarang di penjara. Anak sekarang digebuki. Anak sekarang ini begini, anak sekarang begini, anak ditindus, anak disiksa Habib ini. Begini. Surat dilayangkan ke Tarim, kata Habib Alwi, Alhamdulillah. Ada bagaimana? Ini yang mana mau tanya? Ini yang mana mau? Dakwahnya diterima sama Allah Ta'ala. Tadi ada ujiannya. Ada ujiannya. Al-ilmu fi ju'in wa dhullin wa mihnati. Berarti yang dapat Pak Mul berarti. Ya. Subhanallah. Ya. Kadang-kadang murid tuh maunya enak. Ya, seneng ini. Itu udah belum, bukan. Nanti ketika dia jadi matlub, nanti ketika dia jadi seperti Ustaz Ahmad Baydhawi begini, na'am. Apa bisa jadi santri seperti kita gini harus mau terima mihnah. Fitnah, mihnah, segala macam ikhtibarat dari masyarakatnya, dari Allah Ta'ala. Itu tanda kau diterima sama Allah Ta'ala. Tanda kau diterima sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, Al-Habib Anis itu dulu waktu menggelar acara hall pertama kali abahnya sudah tidak ada, orang semuanya mengatakan, Anis ini apa? Anak muda usia 22 tahun. Ya. Apa ini? Anak muda yang dia mau jadi ulama, mau jadi seperti abahnya, mau datangkan ulama sana sini. Allah ya Allah. Ya, orang anak cuma khalifah walidi, anak jadi penggantinya anak punya abah. Yang mati Abdul Qadir Mulakhilah, abahnya Habib Syahab. Anis, la yahummak. Jangan takut, anak ma'ak. Anak bersama nama ente. Teruskan. Khalifahnya ente punya apa? Jalannya ente punya apa? Jangan sampai hilang. Haul tetap berjalan. Malam Jumat Maulid tetap berjalan. Sampai seperti itu. Jadi kadang-kadang ada mihnahnya. Ya, usah kita putus asa. Jangan. Bangkit. Jatuh. Bangun lagi. Jatuh. Bangun. Seperti anak kecil kalau naik sepeda. Jatuh dia. Sama abahnya diangkat lagi sepedanya. Ayo nak, belajar lagi. Sakit bah, luka semua. Tandanya kau jadi bintang nanti. Kau nanti mungkin naik sepedanya nomor 1 di dunia nanti barangkali ketika ada lomba apa namanya kecepatan sepeda begitu ya, dan lain sebagainya. Wa bu'din anil aba'i wal ahli wal watan, dan yang kemudian harus jauh dari orang tua dan harus jauh dari kampung halaman. Kalau masih ada di kotanya
Kadang ditilii sama bapaknya. Apa, "Le, kok awakmu kurus, Le?" Mangane yo tempe karo tahu, Pak, ora kurus piye. Sing nangis ora sing pondok, bapak karo mak sing nangis. Kok dikok nabon, ya ta? Dikok nabon, kok daging goreng. Kalau nak kau nodus, kepala kambing siji, nah, tidak berhasil. Yang berhasil itu yang prihatin, jauh dari kampung halaman, jauh dari abahnya ibunya. Habib Ali Habsyi ketika dia belajar sama abahnya Al Habib Muhammad di Mekah, setiap kali ibunya itu tulis surat, dilayangkan ke Mekah sana, ya lewat pos atau lewat satu orang begitu. Ketika sampai di Mekah di pondoknya abahnya Al Habib Muhammad bin Husain, ini surat dari ibunya Habib Ali Habsyi, sampaikan ke anaknya. Kata abahnya, "Fatin, masukin kantongnya." Habib Ali Habsyi tulis surat, ya. "Ibu kok tidak pernah kirim surat sama anak, ya enggak? Abah, ini anak punya surat ini buat anak punya ibu. Kalau barangkali ada yang mau sewun sana Hadramut, titip bah buat anak punya ibu. Anak kangen sama anak punya ibu. Marhaba, marhaba." Masukin lagi ini. Ibunya, "Ali Habsyi kok tidak pernah kirim surat sama anak." Subhanallah, selama 2 tahun seperti itu. Setelah 2 tahun Habib Ali Habsyi suruh ngantar iparnya pergi ke Sewun karena dikawinkan putrinya Habib Ali yang di Sewun namanya Habibah Aminah, dikawinkan sama Sahibut Tarsyih Mustafidi, Sahib Sab'ah Kutub Mufidah, Habib Alwi bin Ahmad Segam. Ya enggak? Fikih itu Habib Alwi. Itu yang Ulahailah. Ya. Iya. Kemudian dan apa namanya? Ini ya Ali, inti ngantarkan anak punya, dia punya ipar ini, anak kawinkan sama dia punya adik Aminah yang di Sewun. Antarkan dia pulang ke Sewun. Bawa istri yang ke sini. Ke Makkah sini. Alhamdulillah. Ini suratnya dari walidatak. Wah, ini suratnya dari inti buat walidatak. 2 tahun, baik. Disimpan di kantongnya, Bah, ya. Kok gitu, kenapa, Bah? Supaya kau enggak sampai ke pikiran ibumu. Kalau kau nanti kepikiran ibumu, belajarmu enggak konsentrasi nanti di sini. Hanya kepikiran kampung halaman Sewun, kepikiran ibunya, kepikiran Fulan dan Faltan. Ya enggak? Jadi dijawab, walau kana kasbul ilmi ashala hirfatan. Kalau seandainya orang itu berusaha mencari ilmu itu adalah pekerjaan yang sangat mudah, gampang didapat. Ya enggak? Belajar ilmu nahu minta dikelewer. Nahune pira? Siji. Oh, jawab pira bab. Ya enggak? Nek 2 bab regane 2 juta. Nah, nek 3 bab ya 3 juta. Nah, nek cukupnya 10 bab ya 10 juta berarti ya. Terus dadi pinter nahu ngono. Ashalu hirfatan. Kalau seandainya ilmu itu bisa didapat dengan cara pekerjaan atau dengan cara usaha yang paling mudah, lama kan adu jahlin ala ardi zaman. Maka nih saya tidak akan ada orang bodoh di muka bumi ini. Semuanya alim ini. Ya enggak? Nah, maka itu dipelajari. Al-ilm innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu dengan cara belajar. Ngaji sama guru. Jangan tidak ngaji. Kita baca kitab Manhajus Sawi boleh, tapi harus ngaji. Gak bisa hanya terjemahan, mengandalkan terjemahan. Nanti jatuhnya seperti orang-orang yang gak paham Al-Quran sesuai dengan terjemahannya yang dia paham. Ya enggak? Saya tidak mengatakan apa. Banyak sekarang ini ustadz-ustadz yang ada di ibu kota sana itu yang gak paham apa-apa, tiba-tiba dia jadi ustadz. Loh, kemarin penyanyi kok sekarang jadi ustadz dia? Ini apa ini? Jangan-jangan karena hikmahnya COVID-19 dia tiba-tiba jadi ustadz begini. Nah, tidak pernah ngaji sama kiai, tidak pernah duduk di pondok pesantren, tiba-tiba kok jadi ustadz, tiba-tiba kok jadi dai, tiba-tiba kok begini, nyalakan sana, nyalakan sini. Gak boleh itu tahlil. Dalilnya, alam nasyrah laka sadrak. Nah, di mana ini? Gak boleh tahlil kok dalilnya alam nasyrah. Ya enggak, ini repot ini. Zaman tidak banyak, nanti banyak ruwaibidah nanti. Tidak banyak ulama sudah. Banyak yang meninggal. Ini bulan Mei saja berapa ulama yang meninggal? 38, 39 ulama meninggal. Bulan Mei tok itu. Belum yang Juni, belum yang Juli. Belum nanti yang kapan banyak. Nanti hampir semuanya ulama tidak ada. Fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Nanti mereka akan berfatwa dengan tanpa ilmu, merekanya sesat dan mereka berani menyesatkan umat. Wal'iyadzubillah. Wa asyara Syafi'i rahimahullah, kita kenal ya daripada qasidahnya Imam Syafi'i ini atau baitnya Imam Syafi'i ini, akhi lan tanala al-ilma illa bi sittatin sa'umbika an tafsiliha bi bayani zakain wa hirsin wa ijtihadin wa bulghatin wa suhbati ustadin wa tuli zamani. Makanya wa suhbati ustadin, harus bersahabat dengan ustad, duduk dengan guru, duduk dengan kiai,
ngalap berkahnya kiai gitu. Jangan lewat YouTube, jangan. Duduk talaki langsung alif lam mim sampai begitu. Tidak boleh kita hanya ini apa ya? Oh, YouTube-nya alif lam mim. Nah, salah. Alif lam mim. Makanya banyak orang-orang yang tidak paham begini, hanya dengar, hanya katanya, hanya begini, hanya begitu. Maaf nih saya tidak mengatakan apa-apa. Tapi ketika di sini dia baca bismillah, pergi ke Mekah umrah, pulang bismillahnya ketinggalan di Mekah. Gak pakai bismillah. Terang, bukan saya menyalahkan apa-apa. Tapi saya katakan apa dalilnya kalau tidak? Ya orang Mekah nggak pakai baca bismillah. Gak bisa jadi dalil itu. Gak bisa jadi dalil itu. Tahu nggak masalah bab-bab seperti ini harus duduk dengan seorang kiai, duduk dengan seorang guru. Memang ada ulama yang mengatakan tidak pakai baca bismillah itu bahkan makruh yang baca bismillah itu. Tapi ada enggak ini yang menerangkan bab seperti ini? Itu harus duduk kita dengan seorang kiai, dengan alim, dengan faqih. Enggak sembarangan ini. Gitu ya. Kemudian qala al-Imam An-Nawawi nasya'a Syafi'i radhiyallahu ta'ala yatiman fi hijri ummihi fi qillati 'aishin wa dhiqi halin. Imam Syafi'i itu tumbuh yatim, enggak punya ayah. Artinya ayahnya wafat ketika dia masih di usia buayan. Ayahnya sudah meninggal. Ketika dia masih dalam bayi begitu, ayahnya sudah enggak ada, yatim. Nasya'a yatiman, dia tumbuh dalam keadaan yatim fi hijri walidatihi, di dalam asuhan dan di dalam pangkuan ibunya. Jadi ibunya yang asuh, ibunya fi qillati 'aishin, dengan kehidupan yang sangat sederhana sekali, wa dhiqi halin, dengan keadaan yang sangat sempit, enggak punya makanan, enggak punya minuman, kesian, ya. Kemudian wa kana fi sibahu yujalisul ulama. Ketika di usia kecilnya sering duduk dengan ulama, sering ngancani ulama, sering bersahabat dengan ulama. Wa yaktubu ma yastafiduhu fil 'idham wa nahwihi li'ajzihi 'anil waraq hatta mala'a minha khabaya. Sampai dikatakan dia menulis apa yang dia dapat dari ilmu-ilmu itu di atas tulang-tulang. Dia dapat mana tulang? Ada tulang kambing ditulis situ. Ya, dia pakai apa gitu, batu, ditulis di atas batu begitu. Ditulis sampai warak apa itu namanya, dedaun-dedaunan pun diambili, ditulis di situ. Dulu enggak ada kertas. Sampai akhirnya waruya annal Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu hafizul Quran wa huwa ibnu 7 sinin. Usia 7 tahun sudah hafid Quran. 7 tahun hafid Quran. Dan hafal kitab Muwatta Imam Malik pada usia 10 tahun. Ya enggak. Lalu kemudian diizinkan oleh gurunya Muslim bin Khalid Az-Zanji untuk berfatwa pada usia 15 tahun. Masya Allah, 15 tahun baru balik ini. Sudah fatwa. Mufti. Masya Allah, jadi mufti usia 15 tahun. Orang sekarang jadi mufti usia paling kecil 30 tahun, 40 tahun. Ini 15 tahun sudah jadi seorang mufti. Bahkan dulu ada seorang ulama namanya Imam Abu Bakar Al-Baqillani, usianya 4 tahun. Kalau keluar dari kamarnya tidak pakai imam, keluar dari kamarnya pakai kopiah begini, kopiah puter begini, pakai rida, pakai gamis, pakai jubah begitu, nenteng hitam. Murid-muridnya banyak 1000 orang, semuanya ulama muridnya. Imam Abu Bakar Al-Baqillani keluar dari kamarnya, katanya muridnya yang ngawal dia mengatakan, minggir, minta jalan. Imam yang masih kecil mau lewat, usia 4 tahun. Kapan belajar? 4 tahun. Bukan 14 tahun, 4 tahun. Balita. Dari mana? Ada Habsyi yang menjadi tadi di dalam kalamnya. Hebat orang-orang dulu ternyata. Lah ngasih makan apa ibunya ini? Ngasih makan apa abahnya kira-kira seperti itu? Gak masuk akal ini. Tapi ini ada. Ada satu orang di zaman itu Abu Bakar Al-Baqillani. Ketika perpustakaan Naisabur. Perpustakaan Naisabur ya. Perpustakaan Naisabur itu ada 3 tingkat, 3 lantai. Perpustakaan Naisabur terkenal di sebelum Al-Azhar. Perpustakaan Naisabur itu terbakar, habis kitabnya ludes. Orang Naisabur itu ketika itu adalah Madarul Ilmi Naisabur, sebelum Al-Azhar Mesir, sebelum Imam Ghazali. Ketika perpustakaan Naisabur sudah berdiri di Al-Azhar ketika itu. Ketika perpustakaan Naisabur itu dibakar oleh orang yang enggak dikenal, enggak bertanggung jawab, dibakar begitu habis-habisan hingga akhirnya ludes kitab itu. Dimakan si jago merah. Ulama satu dunia ketika itu gigit jari.
ensiklopedia Islam hangus. Tidak ada lagi sudah. Tunggu masa kehancurannya. Muslimin sudah nggak ada. Nggak ada ulama nanti setelah ini. Masa kehancuran ini saat ini. Naisabur dibakar habis perpustakaannya. Pustakaan besar. Bukan perpustakaan kecil. Pustakaan besar. Maktabah kubra. Ensiklopedia Islam semuanya ada di situ. Sirah, fikih, adab, nahwu, sharaf, usul, semua di situ. Dari 4 madhab, selain 4 madhab ada semua. Didatangkan Abu Bakar Al-Baqillani. Ketika itu para ulama gigit jari, siapa ini yang bisa mengembalikan perpustakaan ini? Gak ada orang illa Abu Bakar Al-Baqillani. Datangi dia. Kok tahu kamu? Fi dhihnihi syahnah minal kutub. Di otaknya Abu Bakar Al-Baqillani ini satu kapal kitab dia hafal. Satu kapal induk kitab dia hafal. Syahnah minal kutub fi dzakiratihi, fi hafizatihi. Di dalam benaknya, di dalam otaknya, di dalam dadanya. Didatangkan Abu Bakar Al-Baqillani. Begitu didatangkan 100 pencatat kitab ahli tafsir. Kata Abu Bakar Al-Baqillani, siap mencatat tafsir dari tafsir Baghawi, Ibn Katsir, Khazin, kitab ini, kitab ini, kitab ini, kitab ini, siap mencatat, catat. Bismillahirrahmanirrahim. Diimlakan. Kata. 600 lebih kitab tafsir tercetak. Mau apa lagi? Fikih. Datangkan fikih dari mazhab Abi Hanifah dulu. Siap mencatat, catat. Dari mazhab Malik, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Di luar 4 mazhab. Abu Bakar Al-Baqillani. Satu perpustakaan Naisabur lengkap. Selesai. Utuh kembali. Kenapa bisa begitu? Apa ada itu ulama-ulama seperti itu? As-Saqi baqi. As-Saqi baqi. Yang mencetak dan yang menciptakan Abu Bakar Al-Baqillani masih ada enggak? Ada, Allah. As-Saqi baqi. Dia yang mencetak, dia yang menciptakan. Dia yang memberikan karunia ilmu kepada Abu Bakar Al-Baqillani masih ada enggak? Baqa, tetap ada. Sudah, minta sama Allah Ta'ala. Tawasul dengan Nabi Muhammad SAW. Jangan lupa tawasul sama Rasulullah itu ketuk pintunya Allah. Kalau kau mengetuk pintunya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, siapa yang kau bawa? Rasulullah, buka sama Allah. Siapa yang kau bawa? Hawa nafsuku ya Allah, ditutup sama Allah. Tapi kalau yang kau bawa adalah Nabi Muhammad, dibuka sama Allah Ta'ala. Bawa Rasulullah. Setiap kali kau berdoa, bawa Nabi Muhammad. Begitu ya. Itu diantaranya. Maka ketika ditanya apa resepnya Imam Abu Bakar Al-Baqillani ini ketika dia menjadi seorang yang sangat multi, brilian, cerdasnya luar biasa. Kenapa? Setiap hari dia baca sholawat 15.000 kali setiap hari. Kuat enggak? Kita 1.000 aja kadang-kadang towel. Pegel, keluh, kalat lisan, kalatil lisan. Ya enggak? Wa qillatil himam. Kemudian dikatakan wa kana fi sigawi jarisul ulama wa kadza wa ruwiya an al-Syafi'i wa adina lahum Syekh Ibnu Khalid Az-Zanji fil ifta' wa qala lahu afti ya Aba Abdillah faqad wallahi ana laka an tuftiya. Kata Imam Khalid Az-Zanji, Muslim Ibn Khalid Az-Zanji mengatakan bahwa sekarang kau berfatwa wahai Aba Abdillah, fatwakan wahai Aba Abdillah, demi Allah saat ini kau sudah saatnya untuk boleh untuk berfatwa. Kata gurunya ini Imam Muslim bin Khalid Az-Zanji radhiyallahu ta'ala anhu arda. Kata Imam Rabi mengatakan lam ara Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu akilan binaharin wala na'iman bilailin liistighalihi bitasnif. Kata muridnya itu Ar-Rabi atau teman sebantalnya dari Imam Syafi'i mengatakan saya tidak pernah melihat Imam Syafi'i makan di siang hari dan tidur di malam hari. Waktunya semua disibukkan dengan mengarang kitab dan menulis kitab. Mengajar kitab, mengarang kitab. Habis waktunya buat itu. Wallahu ta'ala a'lam. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir juga begitu sama kakaknya Habib Tahir. Waktunya semua habis buat ngaji, buat belajar, buat deres kitab. Tidak ada waktu buat makan. Makan ada waktu makan. Tapi ketika kakaknya makan Habib Tahir, Habib Abdullah yang bacakan kitab. Nanti setelah selesai kakaknya makan, Habib Abdullah bin Husain bin Tahir yang makan, kakaknya yang bacakan kitab. Jadi waktunya habis semua buat apa? Buat ta'lim, buat ngajar, buat belajar, buat dakwah ilallah. Sampai ada orang ngasih jam sama Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, ini jam harus diputer. Diputer. Kalau ada diputer mati jamnya, jarumnya mati.
Harus diputer. Setiap hari harus diputer. Yang ngasih jam kantong. Akhirnya dapat beberapa hari kemudian orang yang ngasih jam kantong itu datang sama Habib Abdullah bin Husain Mutahhir mengatakan, "Ya Habib, sekarang jam berapa?" Lihat jamnya. Jam 6. Dia jam 6. Ghalattum ya Habib, akhta'tum. Keliru antum. Ini bukan jam 6, ini jam 11 sekarang ini. Bukan jam 6 ini. Lantas bagaimana kenapa jam 6? Harus diputer, Bib, diputer. Jarumnya harus diputer. Kalau tidak diputer mati ini. Kata Habib Abdullah, saya tidak pernah ada waktu untuk putar jam. Waktu saya semuanya buat taklim dan buat ngajar. Fadhal itu yang aja putarkan jam. Sampai putar jam saja tidak ada waktu dia. Semua habis buat apa? Buat taklim, buat dakwah, buat ngajar, buat ibadah, buat manfaat buat umat. Nabi Muhammad SAW, semoga Allah mudah-mudahan panjangan usia kita, usia guru kita, Syekh Ahmad Baydawi, ma'asaiha wal afiyah fi ta'afi Rasul. Fasilitas. Betul, Ustaz.
وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتب لي في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاء راغب في رضا مستسلم لقضاء فاكتبني من أولياء واسلك بي سبيل هدى وألحقني بأسياء. Marilah kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.